Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat movie lovers semua dimanapun anda berada. Semoga saya dan sobat semua selalu berada dalam segala kemudahan dan tentunya kebahagiaan. Melanjutkan ulasan film sebelumnya, yaitu Resident Evil produksi tahun 2002. Kali ini saya akan mengulas sequel dari film tersebut. Jika diibaratkan, alur film Resident Evil sebelumnya adalah kulitnya, sedangkan sequel dari film yang kedua ini adalah kacangnya sob. Jadi seperti kacang yang tak lupa pada kulitnya. Dimana pada film kali ini adalah puncak klimaks dari kengerian yang terjadi di Raccoon City. Seperti yang telah digambarkan pada akhir film sebelumnya, bahwa Neng Mila alias Alice dan juga Matt dibawa oleh sekelompok ilmuwan Umbrella untuk dijadikan bahan eksperimen pengembangan T-Virus berikutnya. Alice yang tak bagaimana dapat meloloskan diri dari mereka, selanjutnya keluar dari gedung tersebut. Namun, sesampainya di luar, ia melihat keadaan Raccoon City telah porak-poranda diakibatkan bocornya infeksi T-Virus. So, bagi sobat yang belum mengetahui ulasan film sebelumnya, saya persilakan sobat untuk cek kolom deskripsi. Dan untuk film yang kali ini, berikut ulasan selengkapnya. Perusahaan Umbrella menugaskan pegawainya untuk mengecek The Hive dan berharap kontaminasi T-Virus telah berakhir. Namun pada kenyataannya mereka salah. Imbasnya, semua utusan Umbrella tersebut tewas diserang makhluk mengerikan di The Hive. Umbrella pun mencoba mengevakuasi orang-orang penting perusahaannya yang tinggal di Raccoon City. Salah satu orang tersebut adalah Dr. Ashford, yang tidak lain adalah seorang ilmuwan pencipta dari T-Virus. Dr. Ashford menolak untuk dievakuasi dikarenakan ia tak ingin meninggalkan putrinya yang masih berada di gedung sekolah. Tapi mereka menjelaskan bahwa putrinya juga sedang dalam proses evakuasi. Namun naas bagi putri sang dokter, iringan mobil yang membawanya mengalami kecelakaan, membuat putrinya tidak dapat sampai ke tempat yang akan dituju. Di tempat lain, salah satu wanita regu keamanan STARS menyaksikan headline berita di televisi, di mana kekacauan sedang terjadi di Raccoon City. Para zombie keluar memangsa warga. Wanita regu keamanan STARS ini bernama Jill Valentine. Jill segera menuju kantor kepolisian. Sesampainya di sana, ia menembaki zombie-zombie yang berhasil ditahan oleh para polisi. Ia menegaskan agar semua orang mengikutinya untuk keluar dari Raccoon City. Sedangkan Alice akhirnya diketahui bahwa ia sudah dijadikan bahan percobaan oleh pihak Umbrella. Dan Umbrella pula lah yang sengaja melepaskan Alice dari laboratorium. Akses gerbang keluar masuk Raccoon City dalam penjagaan ketat alias lockdown. Mereka memeriksa setiap warga yang hendak keluar dari Raccoon City. Tapi sayang, 1000 kali sayang, infeksi virus telah menyebar luas. Wabah zombie ada di antara warga yang akan meninggalkan Raccoon City. Dengan sangat terpaksa, pintu gerbang tersebut ditutup total. Warga pun diminta untuk tetap tinggal di Raccoon City, yang itu artinya sama saja menyuruh mereka untuk mati bunuh diri. Dan tentu saja hal tersebut menyebabkan kericuan seluruh warga, termasuk Jill dan rekan satu timnya. Tetapi para petugas Umbrella bersikeras tetap menutup pintu gerbang dan mendesak warga untuk pergi menjauh dari sana. Sementara itu, Dr. Ashford diminta oleh atasan Umbrella untuk berada di helikopter yang telah siap untuk meninggalkan Raccoon City. Namun lagi-lagi dokter menolak dan akan tetap tinggal demi mencari putrinya. Kemudian tanpa sepengetahuan pihak Umbrella, Dr. Ashford mengakses komputer sistem kamera keamanan Umbrella, berusaha mencari tahu keberadaan putrinya yang masih berada di Raccoon City. Dari sinilah, dokter mendapati Alice yang sedang berjalan sendirian. Sementara itu, di salah satu sudut jalan yang lain, ia mendapati Jill Valentine bersama rekan timnya bernama Peyton, serta seorang wanita reporter dari televisi. Mereka bergerak menuju gedung gereja untuk mencoba sembunyi di sana. Di dalam gedung gereja, mereka dikepung oleh makhluk-makhluk mutan ganas. Ketika keadaan mereka sedang tersudut, tiba-tiba
Alice muncul mengendari motor, kemudian menembaki satu demi satu makhluk-makhluk mutan tersebut. Di lokasi lain, sekawanan pasukan Umbrella dan kepolisian terkepung ratusan zombie. Mereka akhirnya terpukul mundur, yang kemudian hanya menyisakan 2 orang petugas keamanan Umbrella. Mereka adalah Carlos dan Nikolai. Atasan Umbrella memerintahkan agar mengaktifkan program Nemesis, yang mana Nemesis ini adalah makhluk monster hasil percobaan Umbrella yang berwujud sangat mengerikan. Nemesis diprogram untuk menghabisi tim STARS. Kepanjangan STARS adalah Special Tactics and Rescue Squad, dan tentu saja nantinya Nemesis dipaksa untuk berduel dengan Alice. Singkat cerita, Dr. Ashford yang tengah mencari tahu keadaan putrinya menghubungi Alice. Dokter menawarkan imbalan akses keluar dari Raccoon City, namun dengan syarat mereka dapat mencari dan menyelamatkan putrinya. Misi mereka pun kini berubah menjadi misi penyelamatan putri Dr. Ashford yang bernama Angela. Di saat mereka sedang mencari Angela, untuk kali pertama Alice bertemu dan berduel dengan Nemesis. Peyton tewas tertembak oleh senjata Nemesis, sedangkan Jill dan wanita reporter pergi melarikan diri. Nemesis. Run. Alice tak mampu menghadapi sang monster Nemesis, namun beruntung ia tidak terbunuh. Jill dan wanita reporter dapat selamat dari serangan Nemesis. Mereka membobol sebuah mobil, kemudian mengendarinya untuk menuju sekolah tempat di mana Angela berada. Tiba-tiba seorang laki-laki menghadang laki-laki yang sebelumnya selamat dari serangan Nemesis di kantor kepolisian. Laki-laki itu akhirnya bergabung dengan Jill dalam satu mobil. Lelaki tersebut bernama LJ. Singkat cerita, mereka semua menuju gedung sekolah. Jill meminta mereka untuk berpencar mencari Angela. Wanita reporter akhirnya tewas diserang zombie murid-murid sekolah. Sedangkan LJ bertemu Carlos saat ia nyaris diserang zombie. Jill sendiri berhasil menemukan Angela. Ia nyaris saja tergigit zombie. Untungnya Nikolai muncul tepat waktu. Hanya saja akhirnya Nikolai yang kemudian tewas diserang zombie. Carlos rupanya tergigit zombie. Beruntung saja Angela membawa penawar virus. What's your lucky day? Dr. Ashford kemudian menelpon Alice sekaligus menjelaskan bagaimana cara agar mereka dapat keluar dari Raccoon City. Mereka harus bergegas menuju pusat kota Raccoon City, di mana di sana tersedia helikopter transportasi terakhir keluar dari Raccoon City. Sesampainya mereka di sana, mereka harus bertarung dengan pasukan Umbrella. Alice diserang habis-habisan oleh pasukan tersebut, namun ia dapat melumpuhkannya satu demi satu. Sampai saat ia dipaksa untuk berhadapan dengan Nemesis. Awalnya ia menolak, namun atasan Umbrella mengancam akan membunuh kawan-kawannya jika tidak menurutinya. Ia juga menembak Dr. Ashford sebagai peringatan bahwa ia tidak main-main dengan ancamannya. Akhirnya Alice terpaksa berduel dengan Nemesis. Alice sendiri sadar bahwa Nemesis yang ia hadapi tidak lain adalah Matt, temannya, yang di film sebelumnya ditangkap oleh ilmuwan Umbrella untuk dijadikan bahan eksperimen program Nemesis. Alice pun berhasil menyadarkan ingatan Matt, tapi sayangnya saat Matt mencoba menyelamatkan Alice dari serangan helikopter, Nemesis harus terbunuh dikarenakan pecahan helikopter yang jatuh menimpanya.
Selanjutnya mereka semua segera menaiki helikopter untuk segera meninggalkan Raccoon City. Karena dalam beberapa menit saja, bom nuklir yang dilepaskan perusahaan Umbrella akan meluluhlantahkan Raccoon City guna menyapu bersih zombie-zombie yang terinfeksi akibat T-Virus. Killing me. Bom nuklir pun meluncur dan meledak di atas kota Raccoon City. Seketika itu pula menghancurkan Raccoon City. Efek radiasi dari bom tersebut membuat helikopter yang dinaiki Alice berserta kawan-kawannya menjadi lepas kendali dan jatuh ke dasar jurang. Film pun selesai. Bagaimana sob? Sangat menegangkan bukan? Film ini rilis 2 tahun setelah film pertamanya. Dan didukung aktor juga aktris yang lebih banyak, menambah semakin seru alur cerita dari film ini. Dan yang pasti, sangat saya rekomendasikan untuk sobat tonton film ini secara keseluruhan. Kiranya sekian dulu ulasan film untuk kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di ulasan film selanjutnya. Akhir kata, stay happy and keep healthy. Jaga diri kita baik-baik dan juga orang-orang yang kita sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.